ini adalah kisah Reno, anak laki-laki yang terkenal di sekolahnya, bukan karena prestasi, melainkan karena lidahnya yang setajam silet. Setiap hari, ada saja teman yang menjadi korban ejekan dan kata-kata kasarnya. Reno seakan menikmati melihat orang lain tersakiti oleh ucapannya. Ia merasa kuat, merasa hebat, tanpa menyadari luka yang ia tinggalkan di hati teman-temannya. Reno dipanggil ke ruangannya dan dijatuhi hukuman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 30 hari tanpa suara. Ya, selama 30 hari penuh, Reno dilarang keras berbicara di lingkungan sekolah. Satu-satunya cara ia boleh berkomunikasi adalah dengan menulis di sebuah papan tulis kecil yang harus selalu ia bawa kemana-mana. Hari-hari pertama hukuman ini terasa seperti siksaan neraka bagi Reno. Bayangkan, dari yang biasanya paling berisik, kini ia harus membisu. Ia ingin membalas ejekan, ingin ikut tertawa bersama teman-temannya, ingin menjawab pertanyaan guru dengan lantang. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menggoreskan kapur di papan tulisnya. Teman-teman yang dulu ia ganggu, kini menatapnya dengan berbagai ekspresi, dari kasihan, bingung, hingga ada yang dayam-dayung, tersenyum puas. Ketika ia tidak lagi bisa membalas dengan ucapan, ia mulai lebih banyak mengamati. Ia melihat bagaimana teman yang ia ejek, si lambat, ternyata sangat teliti dan sabar membantu temannya yang kesulitan. Ia menyaksikan bagaimana gadis yang ia sebut kutu buku ternyata punya tawa yang begitu tulus saat berbagi bekal. Untuk pertama kalinya, Reno tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar melihat orang-orang di sekitarnya. Keheningan memaksanya untuk merenung. Setiap kali ia ingin menuliskan sesuatu yang jahat di papannya, ia terdiam. Ia sadar, kata-kata yang selama ini ia lontarkan dengan mudah ternyata bisa meninggalkan bekas luka yang lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Di akhir masa hukumannya, Reno bukan lagi orang yang sama. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari merendahkan orang lain, melainkan dari kemampuan untuk memahami dan menghargai mereka. Kisah ini mengajarkan kita semua, terkadang kita perlu diam sejenak untuk bisa benar-benar mendengar suara hati nurani kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.